Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk kita lanjut lagi nih episode ketiga. Dimana kita belajar bahwa setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus atau anak-anak Tuhan. Itu pada situasi tertentu ketika penetapan Allah tiba waktunya. Mereka akan dibawa melalui fase demi fase untuk menuju kepada perencanaan Allah atau rancangan Allah yang besar seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. 30 tahun tidak ada segala sesuatu yang luar biasa. Setelah itu 3,5 tahun luar biasa. 30 tahun biasa-biasa saja, normal. Seperti orang kebanyakan. 3,5 tahun berbeda luar biasa. Karena Roh Allah mengerjakan banyak, hampir semuanya mujizat-mujizat yang gak bisa dilakukan manusia. Ada dimensi penetapan rancangan Allah. Yesus menjadi luar biasa dan berbeda. Dimensi yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar. Masuk pada level kehidupan yang luar biasa, yang berbeda dengan orang lain. Tetap orang yang sama, tetap dengan kemampuan yang sama, tapi Roh Allah bekerja yang melakukannya persis seperti yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, 5 roti memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, 2 ikan dan sebagainya. Di mana yang Roh Allah kerjakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, segala sesuatunya menjadi berkat buat manusia-manusia yang lain. Itulah dimensi kehidupan rancangan Allah yang sempurna. Tetapi di dalam episode-episode di mana kita belajar bagaimana Roh Allah, bagaimana Tuhan sebelum kita memasuki dimensi yang berbeda, setelah kita hidup biasa-biasa lalu mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami hal-hal ilahi yang sangat jauh lebih dalam, itu ada yang namanya perjalanan, saudaraku. Fase demi fase, waktu demi waktu, situasi demi situasi, tempat demi tempat kita harus lalui. Keadaan demi keadaan kita harus lewati. Di 2 episode yang lalu kita udah belajar. Di mana Yesus dipenuhi Roh Kudus seperti burung merpati turun dengan suara daripada Bapa surgawi. Setelah itu Yesus dibawa oleh Roh Kudus menuju ke suatu tempat, suatu situasi, suatu keadaan untuk dicobai oleh iblis. Nah, ini saudaraku. Fase yang pertama mengalami kesesakan, sempit, karena melewati padang gurun. Setelah Yesus dipenuhi Roh Allah. Setelah mungkin saudara-saudara ada yang hidup dipenuhi berkat melimpah, dipenuhi dengan suatu kemudahan, kemurahan, sekolah yang luar biasa, segala fasilitas semuanya saudara terima. Tiba-tiba cepat atau lambat sirna. Pekerjaan yang luar biasa, toko yang rame. Tiba-tiba sepi, sempit, sesak.
Saudara dibawa melewati padang gurun, panas, enggak nyaman, debu, sesak semuanya. Sampai pada satu titik keadaan, satu situasi atau suatu tempat di mana Roh Kudus tetapkan udah cukup waktunya. Di sana saudara harus melakukan keputusan. Yesus melakukan keputusan menyiapkan dirinya dengan mengambil puasa. Kita tidak sedang belajar puasa, maka kita stop sampai puasa aja. 40 hari 40 malam untuk Yesus mempersiapkan, preparing dirinya. Karena dia tahu dia sedang menghadapi perjalanan menuju perjumpaan dengan iblis untuk dicobai. Nah, Yesus dengan puasa mengurangkan banyak hal kegiatan, mengurangkan makanan, tidak makan, mungkin hal-hal yang lebih kita tidak lakukan dan sebagainya, menahan diri atau belajar menguasai diri, menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi. Ujian yang pertama Yesus lakukan, yang diawali dengan sempit sesak dulu. Setelah itu harus mengambil keputusan puasa, yang artinya kita menahan diri dalam segala hal, mencukupkan diri, menata ulang semuanya, memperbaiki, lalu membuat efektif, efisien, tidak boros dalam segala hal, lebih hati-hati, lebih cerdik, lebih bisa memilah, bisa melihat, lebih memikir, lebih belajar untuk mengerti lebih dalam dan sebagainya. Itulah saat-saat di mana kita mulai menggali lebih dalam diri kita sendiri. Karena yang dari Tuhan sudah terjadi ketika dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara diberikan pekerjaan, diberikan pelayanan, urapan, keuangan, kemudahan, kemurahan, dibukain jalan. Pada titik tertentu, pas pada waktu penetapan Allah, saudara akan mengalami puasa. Harus menjalani puasa. Puasa yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Karena tidak dikatakan Roh Kudus memerintahkan Yesus. Enggak. Yesus preparing. Pada waktu itu kita semua akan diajar lebih untuk menghadapi yang di depan. Sehingga ketika Yesus berjalan dalam pelayanan, Yesus segala aktivitas, segala karakter dia itu totality di dalam pelayanan. Tidak ada pengaruh sama sekali dalam 30 tahun bersama orang tua. Ketika Tuhan memakai seseorang dengan dimensi yang lain, luar biasa, yang lalu tidak mempengaruhi yang ini, yang baru. Masa-masa lalu yang buruk, masa lalu yang kurang benar, kurang baik, kurang efisien, hidup yang sembarangan, pengelolaan keuangan gak benar, flexing apalagi, segala sesuatu yang mengundang sesuatu yang berbahaya, atau Alkitab menuliskan hawa nafsu daging atau kesukaan duniawi yang memang membawa seseorang pada musibah, bencana, atau kecelakaan hidup. Segala sesuatu yang tidak baik atau tidak benar menurut Alkitab. Itu masanya ini. Karena nanti ini yang lalu yang tidak baik, tidak benar, ketika masuk pada dimensi puasa, di situ penguasaan diri, kepandaian, pengertian, pertimbangan, kebijaksanaan, semuanya itu akan tergali di dalam diri
diri seseorang. Yang akhirnya ketika pada masanya kemenangan 3,5 tahun seperti yang dilakukan Yesus, pada masanya ketika saudara memasuki next level, dimensi luar biasa sampai dipanggil pulang, yang lalu yang buruk ini udah gak ada lagi. Kebiasaan yang salah gak ada lagi. Hubungan yang salah, hubungan tidak baik, pola yang salah, komunikasi yang salah tidak ada lagi. Bahkan karakter yang buruk itu digantikan oleh buah-buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi saudara yang harus mengambil inisiatif berpuasa. Saudara yang harus mengambil inisiatif, oh ini salah manajemen, oh ini salah perilaku saya, oh ini pribadi saya yang tidak baik, oh ini saya memperlakukan sesuatu tidak benar dan sebagainya. Allah akan mempertontonkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, yang hasilnya buruk, hasilnya jahat, hasilnya tidak mengenakkan, hasilnya tidak menyejahterakan, dan segala sesuatunya yang tidak selaras dengan Alkitab. Nah, itulah yang namanya proses padang gurun. Bangsa Israel gagal, Musa gagal. Gagal di mana saudaraku? Karakter atau perilaku yang gak mau diperbaharui, gak mau bercermin, gak mau memeriksa diri, gak mau belajar melihat hasil yang buruk itu harus digantikan dengan penyebabnya kita koreksi. Maka digantikan dengan hasil yang baik. Kalau mungkin perkataan, perilaku, atau pola hidup, pola keuangan, pola hubungan, segala cara yang hasilnya tidak baik, disitulah tempatnya. Itu keputusan Tuhan Yesus untuk puasa, itu keputusan saudara mengambil waktu memperbaiki diri. Setelah itu barulah terjadi, maka laparlah Yesus. Tolong ayat 3. Ayat 2 dulu. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, baru muncullah ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ketika saudara sudah melakukan segala sesuatu yang baik, mengubahkan diri, setan baru muncul. Sedangkan Yesus sudah tiba. Sedangkan keadaan itu sudah tiba. Sedangkan kita udah mengubahkan diri. Segala sesuatunya udah sesuai kehendak Tuhan. Walaupun tidak sempurna. Suamiku berubah, istriku berubah, pastor itu berubah, oh penatua ini berubah, orang itu berubah, orang ini berubah. Sekarang beda. Disitulah nanti akan timbul lapar. Yang namanya saudara akan terjerat oleh kebiasaan saudara masa lalu. Saudara akan digoda oleh diri saudara sendiri. Karena itu mekanisme hidup. Rasa kesukaan tidak pernah hilang. Kecuali dia reda. Karena kita salibkan atau kita tidak ikuti. Biasa boros, ini bercanda ya, tapi saya sering dapati ibu-ibu
banyak orang kalau beli sesuatu itu nggak pernah mikir kapan dipakai dan apa gunanya. Tertarik beli aja. Saya mendapati beberapa ibu-ibu termasuk kerabat dekat saya itu sampai lupa. Namanya baju yang di lemari, pakaian yang di lemari itu masih ada yang namanya yang dari toko harganya. Ada masih itu cantelannya. Belum pernah dipakai, lupa. Bahkan ketika diingatkan, loh sepatumu yang itu mana? Oh iya, di mana ya? Loh kok nggak pernah kamu pakai? Kayaknya pernah aku pakai sekali. Beli sekian mahal, sekian tahun cuma satu kali dan kamu lupa. Nah inilah yang akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Karakter yang tidak baik. Tetapi Tuhan izinkan di episode pertama kita belajar. Ini enggak apa-apa, enggak masalah. Diberikan ruang, diberikan kemerdekaan. Ya wes enggak apa-apa. Seperti orang lain, namanya punya duit. Namanya punya lebih. Tetapi kebiasaan, karakter yang buruk, perilaku yang salah, itu akan merusakkan kehidupan saudara yang saudara belum rasakan. Seperti tubuh usia 40 tahun ke atas, life begin 40 baru terjadi. Ada kesehatan, ada yang namanya pola hidup atau pola bekerja yang sulit berubah. Sehingga ada orang yang dalam usia 40 untuk berubah itu sangat sedikit orang yang mampu melakukannya. Rata-rata setelah itu dia secara perlahan aja. Karena memang di bawah usia 40 itu terjadi banyak hal di mana semangat passion atau posisi libido hormonal anak manusia itu di puncaknya usia 25-45 sebetulnya saudaraku. Puncak-puncak daripada kekuatan tubuh manusia yang di dalamnya ada namanya libido atau hormonal yang enzim-enzim hormon-hormon itu jumlahnya banyak saudaraku. Di situ puncaknya baik laki-laki baik wanita itu namanya usia produktif. Tetapi di situ juga ada perilaku, kebiasaan, budaya, segala sesuatu dari keadaan selama perjalanan hidup itu yang membentuk kita. Itulah yang akan diproses Tuhan supaya jangan ada ketika pada zamannya Tuhan pakai. Itulah kekalahan Musa, kekalahan bangsa Israel. Musa tetap nggak bisa menahan emosinya. Pada titik terakhir dia disuruh ngomong sama batu karena dongkol kesel bukan sama Tuhan tapi kepada bangsa Israel. Dia pukul batu yang dianggap Tuhan tidak menghormati Tuhan. Karena Musa punya perilaku selalu berbantah sama Tuhan. Jadi Musa menganggap enteng perdebatan sama Tuhan. Pada satu titik dia mendapatkan keputusan Allah yang membuat Musa tidak boleh memasuki tanah perjanjian. Padahal setia 40 tahun mengiring Tuhan, membela Tuhan, menyalibkan segala sesuatu. Karena satu perkara gagallah Musa. Itulah banyak sekali hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Udah bagus, udah hebat, luar biasa. Karena nggak mau memperbaiki diri, ketika disuruh berpuasa, dia gagal. Atau ada sebuah kerinduan, ada sebuah keinginan yang timbul kembali dengan apa yang pernah disukai di masa yang lalu, maka laparlah Yesus. Di situ iblis muncul. Nah, kamu kan butuh ini, kamu kan begini, kamu kan memang suka ini. Makanya firman Tuhan menulis, Yesus menyatakan
pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Pikulah salib. Sehingga menahan diri itu sampai kita dipanggil pulang. Yang tidak terjadi lagi dalam kehidupan Yesus itu reda. Yesus fokus pada panggilannya. Nah, ini penting buat kita. Kita masuk pada titik yang lebih dalam nih. Ketika saudara nggak fokus lagi pada penetapan Allah, di situ rasa lapar itu akan muncul kembali. Karena saudara sudah lama menahan diri ketika diawali dengan yang namanya permasalahan yang mendatangi kita. Akhirnya saudara menjadi sukses yang lebih lagi mungkin karena berkat Tuhan lebih dicurahkan. Saudara memasuki dimensi level yang luar biasa, mujizat terjadi. Di situ kejatuhan yang kedua. Awalnya mampu melewati. Karena tiba-tiba muncul. Nah, catat baik-baik teman-teman. Yang sudah berjalan demikian rupa dengan Tuhan. Yang sudah menyangkal diri memikul salibnya. Menahan diri seperti Musa. Timbullah namanya normal. Menyerang kembali hawa nafsu daging. Musa dalam kemarahan. Ada sesuatu yang timbul kembali. Punya duit lebih lagi banyak. Aku beli lagi. Saya punya seorang teman, saudaraku. Teman ini sangat baik. Teman ini seseorang anak Tuhan yang betul-betul memberi luar biasa kepada pelayanan Tuhan. Kepada rumah-rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tangannya selalu terulur. Dalam bahasa saya, ukurannya lebih banget kalau memberi. Tetapi pada suatu kali terjegal terantuk batu. Masuk penjara. Karena perkara pekerjaan dalam keuangan. Terantuk batu, tersandung masuk penjara. Kena hukuman negara. Suami istri. Nah, setelah selesai menjalani hukuman keluar dari penjara, quote and quote, dia seakan-akan bersumpah, saya tidak mau lagi berhutang. Karena yang saya tahu, orang ini diberkati Tuhan, tapi dari makan sampai rumah yang dia beli, dari yang namanya segala sesuatu yang dia beli, semuanya cicilan atau hutang, saudaraku. Padahal diberkati Tuhan. Ketika masuk penjara sadar, susahnya di penjara sadar, kalau saya salah mengelola keuangan. Maka keluar dari penjara dengan passion yang semangat, dia mengatakan di depan saya, juga di depan Tuhan pasti 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan setan ada, setan catat. Tuhan hadir, saya dengar, setan catat. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian kembali pada posisi ini. Utang terus, kembali flexing lagi, kembali lagi beli barang yang mahal-mahal yang tidak ada guna. Karena memang dia memasuki dimensi kelimpahan lagi. Kejatuhan yang kedua. Sehingga perilakunya di sini yang licik soal keuangan, yang pintar disertai kelicikan, itu yang dia lakukan. Saya cuma bilang sama Tuhan, wow, teman ini kembali lagi ya. Semuanya persis seperti semula. Saudaraku. Pertengkaran rumah tangga. Bahkan lebih buruk. Keadaan makin lebih buruk, saudaraku. Perilaku yang sama tapi keadaan lebih buruk. Alkitab mencatat Yesus yang ngomong.
Lebih baik kamu jangan mengenal kebenaran. Kalau kamu mengenal kebenaran, kamu berbalik dari kebenaran itu, keadaanmu akan lebih buruk. Keadaan yang mendatangi itu lebih buruk. Tuhan gak bisa bangun. Karena karakter ini mengikut terus. Padahal melewati fase yang namanya berdiam di penjara. Sadar bertobat. Tapi setelah itu keluar lapar. Lapar foya-foya, lapar dipuji orang. Lapar hal-hal yang mahal. Padahal diberkati Tuhan. Sehingga karakter yang serakah ingin berlebih-lebih. Itu yang dilakukan lagi. Normal. Tetapi aturan kerajaan hukum kerajaan Allah yang kita senggol di awal episode 1 itu punya aturan sendiri. Firman Allah itu ya dan amin pasti terjadi. Sama dengan ketika kita menginjak hidup ini bagaikan di sebuah ruangan yang besar, ada tombol di bawah kaki kita. Ketika kita injak tombol hijau yang menyala lampu hijau. Ketika kita melakukan sesuatu yang tertulis di Alkitab, kalau itu menyangkut bagaimana kita diberkati, kita melakukannya, maka kita akan diberkati. Sebagai contoh, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan, dicurahkan dalam limpahanmu. Sederhana aja ya. Apabila kemalasan mendatangi kamu, maka kemiskinan menyerbu kamu. Orang yang malas akhirnya jadi miskin dalam segala hal. Nah, itulah hukum kerajaan Allah yang sesungguhnya terjadi di muka bumi. Sehingga ketika kamu melakukan kelicikan, kamu akan diperlakukan licik dalam hidupmu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Ketika kamu melakukan hal yang berlebih-lebih, karakter yang buruk itu kamu masuk karena lapar, keadaanmu lebih buruk. Karena waktu kamu lapar, iblis mendatangi kamu. Sehingga teman ini didatangi iblis, pertobatannya belum terjadi. Karena yang dilakukan Yesus walaupun lapar berbeda dengan teman ini. Teman ini lapar pujian, lapar belanja, lapar dipuji orang kaya, lapar menampil. Beli segala sesuatu yang tidak berguna cuma sekedar nampil supaya dilihat orang eksis. Terlihat berhasil, terlihat kaya, terlihat lebih muda, terlihat yang wow, banyak orang seperti itu. Tetapi sesungguhnya dia kembali kepada manusia lama, kembali pada karakter di mana sebetulnya dia sudah menjalani yang namanya padang gurun, sudah menjalani puasa, udah lolos. Setelah itu lapar timbul, lalu si pencoba itu datang. Nah, itulah yang menjatuhkan teman ini. Si pencoba akan mengatakan sesuatu di mana itu menyangkut dengan namanya kemampuanmu. 3 pencobaan yang diajukan oleh iblis, yang dimintakan pada Tuhan Yesus, itu tentang kemampuan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Sehingga teman ini enggak menerima yang dimensinya Allah. Teman ini tertinggal dalam segala hal yang ilahi. Karena memang dia punya kemampuan di dalam membangun hidupnya, membangun ekonominya. Memang diberikan kepandaian seperti Musa. Tapi oleh karena pada waktu lapar, Musa jatuh. Mendapatkan bahwa dia seperti bangsa Israel nggak boleh masuk tanah perjanjian. Musa melayani Tuhan 40 tahun. Teman ini memberi sama Tuhan itu berlebih-lebih saudaraku. Dan teman ini banyak yang seperti ini, yaitu teman-teman saya.
keadaannya nggak berubah. Padahal sudah melewati masa-masa sesak sulit bersama Tuhan di padang gurun. Lalu sudah berpuasa, sudah melayani, sudah mengejar hal yang ilahi, sudah berada dekat dengan Roh Kudus. Tanda kutip peka. Sampai pelayanannya dipakai Tuhan. Banyak pengusaha seperti ini. Tidak semua, tapi banyak sekali. Akhirnya mereka masuk pada dimensi yang lama. Padahal si pencoba itu sudah berhadapan sama dia. Iblis adalah bapak dari segala pendusta. Saudara tidak akan tahu, orang seperti ini ketika saudara ingatkan, dia tidak akan mau terima. Dia nyaman dengan apa? Karakter dia yang lama. Karena dia memang mengingini itu. Karena lapar. Mari kita tengok ayat 3 saudaraku. Ini penting sekali di mana the battle of the war, pertempuran dengan si jahat, di mana si jahat itu memerangi keinginan kita untuk mengeluarkannya karena memang kita mampu. Yesus punya kemampuan setiap hal yang diberikan tantangan oleh iblis. Karena Bapak di surga memang beri. Banyak orang memang diberi kemampuan sama Tuhan hebat. Tetapi gagal menerima warisan kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah dominan. Kerajaan Allah yang menguasai dan mengarahkan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang kuat, yang akan membawa kamu pada kemenangan. Tangan kanan bicara berarti memegang tangan kiri kita. Tangan kiri kita yaitu semua keinginan kita. Yang ini itu keinginan Tuhan, dimensi Tuhan. Tetapi kita diberikan hak untuk mengajukan keinginan kita. Lalu Tuhan menetapkan kapan dan bagaimana memberikannya pada saudara. Jadi ketika saudara ingin punya sesuatu, saudara minta sama Tuhan, ketok pintu dibuka. Minta diberi, nggak akan diberi ular. Tetapi Tuhan yang menentukan kapan dan bagaimana. Bagian kita seperti puasa. Bagian kita cuma ngomong, Tuhan saya pingin ini. Pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Yuk kita tengok ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu, ayat 2 yang terakhir dikatakan, maka akhirnya laparlah Yesus. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang soleh, anak Tuhan yang baik, yang cinta Tuhan, yang melewati fase demi fase kehidupannya, yang akhirnya memasuki fase di mana penetapan Allah sudah ditetapkan, sudah waktunya, maka kerajaan Allah mendatangi dia, dipersiapkan untuk menerima dimensi level yang luar biasa, yang orang lain tidak bisa lakukan, yang istimewa, yang hanya Tuhan yang bisa lakukan, diberikan. Tetapi fase demi fase harus dia lalui. Episode 3 ini kita menemui laparlah Yesus. Ketika lapar, ketika keinginan yang normal, manusia normal, keinginan seperti orang lain, keinginan kita yang lama, yang kita harus tahan dulu ketika masuk padang gurun, ketika berpuasa, di situ iblis sudah di depan kita. Bagian kita tetap memikul salib, menyangkal diri. Enggak. Harus tetap berdoa, memohon kepada Allah. Tuhan, saya pingin gini. Tuhan, saya bosen hidup susah.
Tuhan saya bosen pertengkaran suami istri, Tuhan saya bosen pekerjaan ini, Tuhan saya bosen di Indo, Tuhan saya bosen dengan barang ini, mobil ini, Tuhan saya pingin baju bagus, Tuhan saya pingin cantik. Nanti Tuhan akan lakukan seperti dimensi yang ini, yaitu dengan caranya yang ajaib. Dia akan kerjakan hidupan saudara. Karena apabila Tuhan bekerja, saudara akan berbeda. Tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang hidupnya sama satu dengan yang lain. Sehingga hari ini kita belajar lebih baik memohon kepada Allah. Tetap pada posisi menahan diri, berharap kepada Tuhan. Berbahagialah orang, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.